Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna bil imani wat taqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, semua kita mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, malam ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di masjid yang barakah ini. Dasar kultum kita pada malam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Di dalam surah Al-Hajj ya. Mana artinya Bapak Ibu? Wahai orang yang beriman, ruku'lah kamu. Jadi kita berlapar-lapar di dunia ini agar kita tidak lapar lagi nanti, terus kenyang. Kita berhaus-haus di dunia ini agar, terutama di bulan Ramadan, agar kita nanti tidak haus lagi. Kita berletih-letih, ruku', sujud, capek, agar nanti capek itu tidak ada lagi. La yamassuhum fiha nasabun wa la yamassuhum fiha lughub. Di sana tak ada lagi capek dak. Bosan tak ada, keringat tak ada, air ludah tak ada, semuanya tak ada. Kenikmatan aja yang ada. Ruku'lah kamu wasjudu, dan sujudlah. Sujud ini sebuah bentuk penghambaan kita. Orang yang sujud selain Allah jatuh kepada kekufuran. Alhamdulillah kita ditakdirkan masih bisa sujud. Nanti di akhirat nanti orang-orang menyesal. Sekarang ini kalau kita tanya kepada mereka sepakat, semua ahli kubur itu sepakat, mereka ingin kembali ke dunia ini, ingin seperti kita sekarang nih. Walaupun hanya mengucapkan subhanallah, walaupun hanya itu. Apa yang mereka inginkan? Walaupun hanya sholat 2 rakaat, walaupun hanya mengucapkan alhamdulillah, itulah yang mereka inginkan. Jadi kalau kita tanya kepada ahli kubur, apa yang engkau inginkan? Apakah ingin kembali meneruskan usahanya? Apakah ingin terus meneruskan karirnya? Apa kata mereka? Mereka ingin kembali untuk beramal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira, dan kerjakanlah berbagai macam kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kebaikan ini amat luas. Alhamdulillah Allah utus seorang nabi, Nabi Rahmah, memberikan keterangan kepada kita bahwasanya kebaikan ini sangat-sangat luas. Kita tahu bahwasanya jihad itu bentuk kesempurnaan Islam. Tapi tidak semua kita bisa. Jadi ketika suatu amal atau suatu ibadah, satu kelompok bisa mengerjakannya, tapi ada juga satu kelompok tidak bisa mengerjakannya. Karena kondisi kita beda-beda. Oleh karena itu biasanya kebanyakan suatu amalan itu ada terus pembandingnya. Contoh, amal jihad. Ketika kita tidak bisa ikut jihad, maka kata Rasulullah, orang yang mempersiapkan alat-alat jihad sama dengan jihad. Jadi ketika misalnya ibu-ibu yang lagi berhalangan gitu kan, lagi haid, tidak bisa salat tarawih, tidak bisa itikaf, dia mempersiapkan orang untuk itikaf, apalah misalnya mungkin minum jahe atau apalah supaya orang nyaman itikaf, pahalanya sama. Makanya kita tahu kan, orang yang memberi berbuka puasa sama pahalanya dengan orang berpuasa.
Kalau kita juga tidak mampu mempersiapkan alat jihad, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, orang yang beramal di 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 sama amalannya dengan jihad. Sama juga dengan haji, Pak. Kita tidak semua mampu haji, tak? Ada mungkin sudah mendaftar, tunggu 10 tahun lagi, 12 tahun lagi. Kecuali memang orang itu hartanya memanglah banyak miliaran, maka dialah wajib untuk walaupun haji plus. Wajib itu, karena nyalah cukup, lah mampu. Haji ini tidak ada semua orang mampu, tak? Kebanyakan tidak mampu. Diwajibkan bagi orang yang mampu. Maka kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah, berzikir dia sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, sama pahalanya seperti haji dan umrah secara sempurna. Mungkin kita tidak bisa juga, mungkin kita nak ke kantor, nak ke kebun, nak ngajar, nak usaha lain-lain, tidak bisa pagi itu kan. Ada lagi amalan yang lain. Siapa yang melangkah ke masjid, ya, untuk berjamaah, sholat jamaah, dan tidak ada maksud lain kecuali untuk belajar kebaikan dan mengajarkannya, maka juga sama dengan haji secara sempurna. Jadi ini menunjukkan bahwasanya amalan kebaikan ini adalah sangat-sangat luas. Oleh karena itu dulu itu ada namanya seorang ulama, Imam Malik bin Anas namanya. Imam Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau ini mempunyai kitab hadis Al-Muwatta. Itu sekitar 1720 hadis, 2 jilid. Jadi beliau ini kan sibuk berusaha, sibuk bisnis sekaligus ngajar hadis, kelas hadis. Jadi adalah dia punya kawannya ini namanya Abdullah Al-Umari, singkatnya begitu namanya, Abdullah bin Umar bin Hafaz Al-Umari. Jadi beliau ini ngirim surat, Pak. Ini kalau itu enaknya kalau ada kanti yang baik nih kan, bisa ngasih kritik, ngasih saran. Jadi dia kirim surat. Kira-kira isi suratnya seperti ini: wahai sahabatku Malik, Imam Malik, coba fokuslah untuk ibadah, untuk uzlah. Kemudian Imam Malik, orang yang alim, benar-benar alim ulama, dia jawab surat itu. Apa katanya? Ini cerdasnya ulama ya. Sesungguhnya Allah itu membagikan amal ibadah ini seperti dia membagikan rezeki. Ada orang yang dibukakan pintu salat tapi dia jarang puasa. Ada orang yang dibukakan pintu puasa tapi dia tidak bisa sedekah. Ada orang yang dibukakan pintu jalan kebaikan bisa bersedekah tapi dia meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Kata beliau, saya ridho, saya ikhlas Allah bukakan pintu untuk saya untuk ngajar. Karena ngajar itu termasuk juga amalan yang utama. Dan saya tidak merasa rendah dari engkau. Semoga Allah menjadikan saya dan engkau kita berdua di atas ketaatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan itu berluas. Kadang-kadang kita berbeda kondisi, berbeda situasi. Bahkan kalaulah kita tidak bisa melakukan kebaikan aktif, ya, menyenangkan orang, salat, zikir dan lain-lain, kata Rasulullah paling tidak kita itu takuffu wal yumsik anisyar, menahan diri dari kejelekan. Jadi kejelekan kita itu tidak berimbas pada orang lain. Itulah minimal ini. Minimalnya seperti itu. Inilah Islam, agama yang sempurna. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam yang bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kebaikan ini, apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Karena 1 detik bulan Ramadan ini, inilah yang diinginkan oleh penghuni kubur. Dan kita sedang berada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kadang-kadang dengan demikian orang beranggapan bahwasanya kebaikan itu hanya suatu bentuk ibadah saja. Makanya seseorang yang mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya, keluarganya, itu fisabilillah. Jadi kita orang-orang yang sedang di atas motor, kalau niatnya baik itu sedang fisabilillah. Orang yang sedang mencari nafkah untuk kebutuhan kedua orang tuanya, fisabilillah. Fisabilillah juga. Makanya pesan Imam Ahmad itu katakan, inwil khair, wahai anakku selalu niat baik.
Fa innaka la tazalu bi khair, dan engkau selalu dalam kebaikan, mana waital khair, selama kita berniat baik. Selama kita berniat baik, kita akan selalu dalam kebaikan. Baiklah, jadi terakhir kami ingin memberikan sebuah permisalan, Pak. Mudah-mudahan permisalan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ini memberikan kita kesadaran atau tafakur lah. Beliau mengatakan situasi kita di dunia ini seperti kita masuk sumur, katanya. Seperti kita di dalam sumur, di bawah kita tuh ada buaya yang sedang nganga, siap nak makan kita. Di atas kita ada preman lagi megang pedang. Nah, kalau kita naik ke atas, nah putus leher. Kita sedang bergantung di kayu, yang mana kayu itu sedang digigit oleh tikus putih dan tikus hitam. Tetapi di sela-sela itu ada madu yang sedang menetes. Jadi kalau orang itu sibuk menjilat madu itu kan, madu kan manis, enak. Dia lupa bahwa di bawah ada buaya, di atas ada pedang, sedangkan tempat pepegangnya itu sedang dimakan tikus. Habislah dia. Kata Imam Ghazali, maksudnya adalah di atas kita itu preman yang memegang pedang itu ibaratkan malaikat maut, Pak. Itu ibaratkan malaikat maut, lah siap untuk cabut nyawa. Sedangkan di bawah ini kematian. Buaya ini ibaratkan kematian, di atas ibaratkan kematian, sedangkan tempat seorang bergantung itu ibaratkan tikus putih, tikus hitam ibaratkan malam, siang dan malam. Kalau orang tersebut asik hanya minum madu, tidak memikirkan keadaannya, celakalah dia. Sama juga dengan semut, ya kan? Ketika semut itu dia mengumpulkan makanan di musim panas, dia kumpulkan makanan untuk di musim dingin, banyak makanannya. Ketika dia ngambil makanan, dimakan oleh burung. Makanannya habis, dia mati, makanan yang tersimpan tak ada gunanya. Jadi ini beberapa permisalan dari para ulama mengingatkan kita bahwasanya tentu hidup ini ada batas akhirnya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama dalam bulan yang suci ini kita manfaatkan dengan berbagai bentuk kebaikan. Tentu kebaikan yang berbagai macam itu kita lakukan semampu kita sesuai dengan kondisi. Inilah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu ayyukum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.